wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari tema Profil Program Pancasila. Perkenalkan nama saya Bunga Citra Sepnia Mega, absen 8 sebagai reporter 1. Perkenalkan nama saya Asri Santi, absen 7 sebagai narator 1. Perkenalkan nama saya Cendina Laila Permatasari, absen 9 sebagai narator 2. Perkenalkan nama saya Didia Lutfi Zamzami dari absen 3 sebagai kameramen. Perkenalkan nama saya Ahmad Alvin Mafaza, absen 02 sebagai editor. Perkenalkan nama saya Abdas Abdan Alhamidi, absen 1 sebagai reporter 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya di XI10 TV. Saat ini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila yang tengah menjadi sorotan di SMA Negeri 1 Gerabak. Misalnya upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila dilakukan dengan berbagai kegiatan. Contohnya dicuplikan setelah ini. Di tengah gemerlap teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, kita membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Profil pelajar Pancasila hadir atas jawaban tantangan tersebut dengan 6 nilai utama, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pelajar Indonesia diharapkan menjadi generasi emas yang mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Bu mengganggu waktunya. Sini saya mau bertanya-tanya sebentar. Apa sih strategi Bu Fitri untuk menggunakan menanam nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada siswa? Nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 ya: beriman, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, sama kreatif. Nah, kalau untuk beriman sendiri, jadi kita kan menanamkannya mulai patokannya kita ya dari nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama beriman. Kalau beriman itu kita sudah ada kebiasaan ya, setiap duhur kita ada sholat jamaah bersama, terus setiap asar kita juga 15 menit lebih awal bel pulang karena untuk sholat asar berjamaah. Itu contoh untuk yang beriman, dan itu untuk yang beragama Islam. Untuk yang beragama non Islam juga ada bimbingannya sendiri, itu untuk yang beriman. Kalau untuk yang berkebinekaan global itu di sini kan juga ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, di situ sudah ada materi-materi kebinekaan yang bisa disisipkan ke anak, nggak cuma materi secara apa sih ya, soal-soal, tapi juga implementasi kan. Nah, terus kalau untuk mandiri, ketika proyek seperti ini kan kita juga dituntut untuk mandiri ya, untuk kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah tugas yang sudah dibebankan ke kita harus bertanggung jawab. Itu juga termasuk mandiri, tidak bergantung ke orang lain, bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah dilimpahkan ke kita. Terus untuk bergotong royong, sama seperti kegiatan P5 seperti ini, tanpa adanya gotong royong P5 nggak akan sukses. Harus banyak peran dari yang lain, nggak cuma sendiri aja. Kalau untuk bernalar kritis, nah itu ketika ada kebijakan Bapak Ibu guru yang mungkin implementasinya nggak sesuai, kurang sesuai mungkin, itu bisa nanti siswa menyampaikan ke Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir kreatif, sama seperti kegiatan P5 seperti ini, kalian dituntut harus kreatif. Makanya penilaiannya itu dari 6 poin tadi. Terus bagaimana Bapak Ibu guru mengukur keberhasilan siswa dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila itu bagaimana, Bu? Selain pakai nilai-nilai angka, kita juga ada nilai-nilai secara etika, nilai secara sama seperti tadi keimanan gitu. Kita ada nilai-nilai seperti itu, walaupun mungkin nanti outputnya tetap berupa
angka gitu. Nah, nanti dari angka-angka itu ada kriterianya, apakah cukup, baik, kurang, atau bahkan sangat baik gitu bentuknya. Mengapa Bu kok siswa itu harus menanamkan nilai-nilai itu, mengapa Bu? Karena nilai-nilai 6 nilai yang sudah saya sebutkan tadi itu penting untuk di implementasikan siswa. Karena kalau misalkan beriman tidak kita tanamkan, kebinekaan enggak kita tanamkan, mandiri enggak, gotong royong enggak, kreatif juga enggak, nanti setelah lulus dari SMA mereka dapat apa? Kalau itu tidak ditanamkan. Itu sangat penting sekali. Nah, itu aja Bu pertanyaan dari saya. Nanti dilanjut Mas Abdah. Bu, kapan siswa harus menanamkan sikap nilai Pancasila? Ya, kapan aja, tapi terutama di saat di sekolah. Kan nilai-nilai Pancasila tadi itu kan penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak spesifik ketika di sekolah menanamkan nilai Pancasila, tapi di rumah kok tidak, itu sama aja membohongi diri sendiri ya. Jadi dimanapun nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu harus ada di setiap kehidupan kita, mau di sekolah, mau di rumah, di tempat umum. Nah, itu nilai-nilai itu harus kita bawa. Nanti ketika kita sudah nilai-nilai itu sudah kita pahami, itu akan nggak terasa ternyata kita sudah mengamal. Terus siapa saja yang harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Semuanya, semua anggota, terutama di sekolah ini ya, nggak cuma siswa aja, tapi bapak ibu guru dan semua bapak ibu karyawan itu semuanya harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terutama kan bapak ibu guru di sini yang membimbing ya. Jadi bapak ibu guru juga harusnya sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu untuk memberikan contoh kepada siswa-siswanya. Ya, ini terakhir Bu, di mana saja kita harus mengamalkan nilai-nilai ini? Nah, itu sama seperti pertanyaan kapan tadi ya, di mana saja ya, di mana saja. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah, tidak hanya di tempat umum, tapi di semua ya, di mana kaki dipijak di situ bumi dijunjung itu kan. Nah gitu pokoknya. Jadi enggak nilai-nilai ini itu nilai-nilai yang penting untuk kehidupan kita, tidak hanya kehidupan di sekolah tapi juga kehidupan di semua yang semua yang ada di kehidupan kita, di rumah, di tempat umum, ketika ketemu sama orang orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, atau orang yang sepantaran, itu semua nilai-nilai itu berlaku. Tidak hanya berlaku di spesifik aja, tapi karena yang ada penilaiannya itu kan di sekolah ya, sekolah itu lebih ditunjukkan. Terus kita bisa lihat bapak ibu guru yang sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila itu, kita contoh, kita teladani bahwa nilai-nilai tersebut yang memang harus kita jalani. Terima kasih ya Bu. Sekian dari kelompok kami.